2, 3, come on. Hello everybody, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe aku dong. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا في قناة أسيلة. فالآن نحن سنتكلم عن النظرية النسائية، وما هي النظرية النسائية وكيف نشأتها وكيف هذه النظرية يؤثر أثرا كبيرا إلى علم الأدب، فمما سنركز في هذه الفيديو. أوكي؟ Maaf ya guys, jadi tadi aku tuh memang sengaja ngerjain kalian. Tenang aja. Jadi selama video ini aku bakal nerangin pakai bahasa Indonesia kok, bukan apa-apa. Keriting lidah saya lama-lama kalau ngomongnya pakai bahasa Arab mulu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung ngelatih istimewa kalian kan ya. Ya alhamdulillah gitu loh. Bisa nambah-nambah istimewa dikit-dikit meskipun nggak mirip-mirip amat sama orang Arab gitu. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Jadi, tadi kan gue udah bilang di awal tuh, kita di sini mau ngebahas yang namanya teori feminisme. Kalian tahu kan guys, emang sih sejatinya secara biologis dan secara hukum, norma, dan sebagainya, bahkan secara religi pun emang yang namanya laki-laki dan perempuan itu emang dibedakan kan ya kita tahu itu. Tapi secara tidak langsung dari perbedaan itu, perempuan itu dianggap lemah lembut, selalu tunduk, patuh, setia, yang artinya makhluk inferior guys. Nah, ini nih awal mula munculnya gerakan feminisme dan paham feminisme ini guys, yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan mengapa sih pada akhirnya feminisme itu menjadi satu gerakan yang besar ya, dan sampai bisa jadi satu teori loh, teori analisis kritik sastra feminisme. Bayangin, satu gerakan bisa menjadi satu teori. Gimana besarnya tuh gerakan? Iya kan? Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih pengertian dari feminisme itu sendiri guys? Nah, jadi feminisme itu adalah sebuah ideologi atau paham yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan guys. Teori feminisme ini nih guys memiliki aspek yang mempengaruhi gerakan feminisme ini guys. Jadi ada aspek politik, terus kemudian ada aspek agama, dan ada aspek konsep sosialisme dan marxis. Nah, dalam aspek politik ini nih guys, ini ketika rakyat Amerika memproklamasikan kemerdekaannya tuh pada tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika hanya mencantumkan semua laki-laki diciptakan sama tanpa menyebut perempuan guys. Nah, ini nih yang kemudian mempengaruhi gerakan feminisme. Dan ada aspek yang kedua, yaitu gereja menganggap dan mendudukan wanita sebagai makhluk yang inferior, seperti yang tadi udah dijelasin di awal tuh. Yang ketiga, ada aspek sosialisme dan marxis. Nah, ini diawali dengan pikiran Friedrich Engels yang mengemukakan bahwa dalam keluarga, seorang suami itu merupakan kaum borjuis dan seorang istri atau perempuan nih merupakan kaum
proletar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah awal mula munculnya teori feminisme. Nah, jadi guys, teori feminisme ini itu tuh muncul dan mulai berjaya, berjaya. Dia kayak The Magnificent Century gitu. Pokoknya teori feminisme ini mulai berjaya pada awal abad ke-20 Masehi. Nah, tapi teori feminisme ini nih guys, ini tuh awal mulanya munculnya itu di abad ke-18 Masehi gitu ya. Di abad ke-18 Masehi itu tuh ada cewek yang namanya Christine de Pizan. Nah, si Christine de Pizan ini membuat cuitan yang dibukukan mengenai ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, hasil tulisan si Christine ini nih guys, yang kemudian memicu 3 gelombang pergerakan feminisme. Gelombang yang pertama dinamakan gelombang suara hati perempuan. Nah, jadi di gelombang pertama ini dipelopori oleh seorang aktivis sosial bernama Charles Fourier. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah gelombang pergerakan feminisme yang kedua. Nah, gak lama setelah itu juga muncul gelombang pergerakan yang ketiga, akan tapi lebih difokuskan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar lebih terus terjaga gitu guys. Nah, dari pergerakan-pergerakan itulah kemudian banyak nih ya para kritikus sastra yang kemudian berpikir, kok kayaknya bener ya, emang nih kayaknya citra perempuan itu makhluk inferior, makhluk yang lemah lembut gitu ya. Dari situlah kemudian guys, para ahli, para kritikus sastra itu membuat satu teori analisis kritik sastra feminisme gender gitu guys. Teori kritik analisis feminisme ini lebih memfokuskan pada ketidaksetaraan gender dan sistem dominasi penilaian karya sastra yang sebelumnya selalu dipandang hanya dari sudut pandang laki-laki saja. Gitu guys. Nah, buat kalian, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.